Terhormat tokoh-tokoh masyarakat Bali. Tadi saya melihat juga banyak pimpinan organisasi seprovinsi Bali yang mohon maaf kami tidak sebut satu persatu. Ada Kadin, ada HIPMI, ya ada organisasi pariwisata dari level provinsi sampai kabupaten kota yang hadir di sini. BUMN dari AP1 terima kasih, dan perusahaan-perusahaan swasta bidang sport dan juga special interest di Indonesia yang diwakili di provinsi Bali ini. Dan seluruh undangan kehormatan yang tidak kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mandi pagi, pergi ke kali. Airnya segar, alamnya bikin jatuh cinta. Saya ucapkan selamat untuk Isita Bali, penuh semangat bangun pariwisata. Tadi saya siapin pantun ada 40-an, Pak. Wow, siap. Tapi karena kurang tidur, saya ya keluarin 2 aja lah nanti. Ya, 2. Bapak Ibu sekalian, ISITA adalah Asosiasi Wisata Olahraga dan Minat Khusus Indonesia, atau disingkat dengan ISITA. Namanya cukup asing, jadi beda tipis dengan ASITA. ISITA lahir 1 tahun yang lalu, dilahirkan dari rahim Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Karena itu, kenapa baju Bapak Ibu itu ada logo Kemenparekraf? Jadi kalau ditanya sama orang Kemenpar, ini sah nggak sah? Karena kami pun dilahirkan di kantor Kemenparekraf langsung oleh Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan ISITA ini, kata Mas Menteri, siapapun menteri yang selanjutnya, ISITA adalah mitra yang paling aktif dan paling spesifik untuk bicara cara membangun pariwisata yang baru, yaitu sport tourism dan special interest. Banyak asosiasi didirikan sendiri, tapi tentunya ini spesial buat kita. Didirikan oleh sebuah kementerian yang punya kesadaran cara baru untuk membangun ekonomi Indonesia, yaitu transformasi ekonomi dari yang destruktif menuju ekonomi yang bisa menjaga alamnya tetap indah, culture-nya tetap kuat, kearifan lokalnya juga semakin baik, yaitu ISITA. Jadi berbanggalah Bapak Ibu yang hari ini dilantik sebagai pengurus ISITA Bali. Tentunya kita baru lahir 31 Juli 2023 Pak, PJ Gubernur Pak Kadis. Baru 1 tahun 1 bulan Pak. Tapi yang mengantri untuk dilantik ini sangat-sangat banyak. Dan kami butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mengatur agenda itu, karena kami juga semuanya volunteer Pak, relawan, sama seperti Pak Kris dan kawan-kawan yang punya kesadaran untuk berkontribusi, berdedikasi kepada Indonesia melalui jalur parekraf dan UMKM. Karena kami volunteer juga, menyesuaikan waktu berbisnis dengan waktu organisasi itu tidak mudah. Jadi memang harus diatur iramanya sedemikian rupa, dan apalagi mengatur jadwal para menteri, Wamenparekraf, dan juga para dewan kehormatan kami. Bapak Ibu sekalian, DPD yang sudah dilantik pertama adalah Jawa Timur. Itu dilantik di hotel, disaksikan oleh Wamenparekraf Bu Angela Tanusudibyo. Kemudian Banten dilantiknya di lapangan basket dalam sebuah turnamen basket level nasional. Itu cukup menarik. Itulah sport tourism, menghadirkan banyak orang. Kemudian DKI Jakarta dilantik di replika Keraton Majapahit di Jakarta. Ini dibangun oleh Bapak Jenderal Profesor Hendro Priyono, dan beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan ISITA, Bapak Ibu sekalian, Bapak Jenderal Hendro Priyono. Kemudian Kepulauan Riau itu dilantiknya di Yacht Center, di samping dermaga kapal pesiar, langsung di pinggir itu, sangat menarik. Dan semua punya keunikan masing-masing. Tanggal 6 sampai 7 September ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan kami lantik di pulau di bawah menara mercusuar, dan nanti peserta perginya naik kapal dan naik jet ski. Nah, itu keunikan yang kita bikin nih. Dan nanti ada lomba-lomba yang berhubungan dengan pantai juga. Dan akan nanti Jawa Barat, saya nggak tahu dilantiknya apa, di Cihamplas atau di mananya. Masing-masing harus punya inovasi dan kreativitas sendiri. Dan Bali, di Sana Beach Club ini luar biasa. Saya harus memuji bahwa ISITA Bali saat ini memegang rekor yang terbaik dalam pelantikan. Nanti mau kita kasih hadiah buat Bali.
ISITA ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan sport tourism dan special interest Bapak Ibu. Ada berbagai kegiatan golf di seluruh Indonesia. Di Kepri ada lomba triathlon, ada sepeda dan seterusnya. Sebenarnya sebagai juru bicara Mas Sandi bidang sport tourism, saya juga merangkap Pak Kadis. Tadinya dari Kemenparekraf juga akan mewakili biasanya, tapi Pak Sandi meminta saya melaksanakan 2 jabatan sekaligus, yaitu Ketua Umum ISITA dan sekaligus juru bicara beliau bidang sport tourism. Jadi saya mewakili keduanya pada hari ini dan menyampaikan permohonan maaf beliau karena sedang berada di luar negeri dan menjalankan tugas. Tentunya Pak, hadiah yang akan kami berikan nanti Pak Sekjen dan Pak Bendung siapkanlah Rapimnas ISITA pertama di Bali. Seluruh Indonesia hadir di sana. Karena saya tiap kali ke Bali itu rasa penyesalannya ada Pak, karena cuma 1 malam, 2 malam gitu loh Pak. Itu belum sempat ngapa-ngapain saya Pak. Ya, bangun tidur jam 6 pagi, mandi, main golf. Tiba-tiba sudah sampai di sini. Nanti malam saya udah kembali Pak. Rindunya tuh nggak habis-habis. Karena itu kita akan tetapkan Bali sebagai tuan rumah Rapimnas pertama di sini. Jadi saya harus minum 7 hari 7 malam tuh. Ya kalau makin banyak kita menginap, kontribusi spend money-nya kan semakin banyak Bapak Ibu, dan perputarannya akan semakin dahsyat. Kalau semua organisasi berpikiran yang sama, tentunya Bali akan lebih cepat pulih. Setelah itu kita gilir ke daerah-daerah destinasi wisata Indonesia yang lainnya. Bukan hanya 10 Bali baru, tapi menggali tempat wisata yang baru. Bapak Ibu sekalian, Bali ini agresif, Pak Kris ini responsif. Saya ulangi bahwa Ketua Dewan Kehormatan kami, Pak Jenderal Profesor Hendro Priyono punya banyak sekali gagasan terkait dengan minat khusus. Pasti Bapak Ibu sebagai pengurus baru bingung, apa sih special interest itu, minat khususnya apa sih?